gabung ya hari ini ya belajarnya ya. Iya. Ya, oke. Sekarang yuk kelas 5 ketua kelasnya boleh disiapkan untuk berdoa. Yuk, silakan nak berdoa dulu. Mulai. Sudah berdoa semua? Sudah. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira kelas 4 hari ini yang gak berangkat siapa nak? Raffi. Kemana? Gak tahu. Gak ada keterangannya? Enggak. Kelas 5 ada yang gak berangkat? Oh iya, kelas 5 berangkat semua. Yuk, sebelum pelajaran kita mulai, ibu mau mengajak kalian melakukan ice breaking. Yuk, kalian berdiri semuanya yuk. Kita ice breaking saja ya. Oke, yuk kita ice breaking. Ikutin ibu ya. Ya, yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lumbu-lumbu tangan digulung, ular melingkar di pagar gundal, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Oke, yuk sekali lagi ice breaking-nya. Yuk berdiri. 1, 2, 3. Arang sam-sam, guli-guli rang sam-sam. Arang sam-sam, guli-guli rang sam-sam. Arafi, guli-guli rang sam-sam. Oke, tepuk tangan. Sudah ya? Yuk, sekarang ibu mau bertanya dulu kepada siswa kelas 4. Coba ibu tanya kelas 4 ya, kalian pernah membaca cerita enggak? Pernah? Pernah membaca cerita? Di mana bacanya nak? Di buku kah? Di internet kah? Atau di mana? Ayo, di buku. Biasanya cerita apa yang dibaca? Cerita apa? Kelinci. Ayo, ada yang lain cerita apa? Hah? Keong emas. Iya. Sekarang ya kelas 4 hari ini akan membahas mengenai tentang ide pokok dan juga gagasan pendukung. Coba, ibu mau tanya, kira-kira ide pokok itu apa? Ide pokok ada yang tahu apa? Belum tahu? Ide pokok itu suatu gagasan yang biasanya munculnya di awal kalimat. Kalau gagasan pendukung itu adalah gagasan yang mendukung ide pokok. Gitu ya? Paham ya? Oke. Untuk kelas 4 sekarang ibu bagi menjadi beberapa kelompok-kelompoknya langsung aja. Ini kelompok 1 satu baris ya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nah sekarang ya kelompok 1, 2, dan 3 silakan mengamati atau membaca yang namanya bacaan atau cerita tentang pawai budaya ya. Jadi kalian baca dulu ya tugasnya ya. Kelas 4. Silakan baca dulu yuk per kelompok. Ya, bacanya per kelompok ya. Oke, sembari kalian membaca jangan berisik ya. Ibu mau ke kelas 5 sebentar. Bisa dimengerti? Oke, bisa. Silakan baca dulu. Kelas 5 coba ya, tanya kelas 5.
cara tupai bergerak? Melompat. Melompat. Ya, melompat. Selain yang melompat tupai itu apa kira-kira? Kata, boleh. Apalagi Kelinci. iya, kelinci jalannya juga melompat. Sama seperti tupai. Sekarang yang ini namanya apa? Bagaimana cara bergeraknya? Berenang menggunakan apa? Sirip. Iya, pinter. Jadi ikan cara bergeraknya itu menggunakan siripnya. Kemudian ini apa? Cacing. Gimana cara cacing bergerak? Apa? Bagaimana? Iya, dia ngesot ya. Nah, ini cacing. Caranya itu menggunakan apa? Bergeraknya kulitnya. Jadi cacing itu dia selain bernapas menggunakan kulit, kemudian juga dia bergeraknya menggunakan kulit. Yang digunakan itu adalah ototnya. Ya, jadi cacing itu punya otot yang jadi dia bisa bergerak atau berjalan. Selanjutnya, ini siapa coba kira-kira? Ya, manusia. Gimana cara bergeraknya? Berjalan. Ya, manusia itu berjalan memakai kaki. Nah, itu adalah cara-caranya bergerak hewan dan juga manusia. Sekarang ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ingat, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan juga 4. Nah, sekarang ibu bagikan dulu LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Nanti ibu jelasin ya, ibu bagi sebentar ya. Oke. Yuk, sekarang perhatikan yang kelas 5 ya. Kelas 5, cara ngisinya gimana, Bu? Nah, lihat ya, ini ada nama ini tulis nama kelompoknya. Boleh, kelompoknya boleh namanya tentang hewan boleh, tentang bunga boleh, jalan boleh, pahlawan boleh ya. Paham ya? Nah, di sini ada mata pelajaran. Mata pelajaran kalian ini mata pelajaran apa? IPA. Ya, tulis. Nah, selanjutnya bagaimana cara menjawabnya? Ingat di sini ada gambar apa? Tulis di sini nama makhluknya ini apa? Berarti manusia. Alat gerak dan fungsinya. Alat gerak manusia itu apa? Kaki. Iya, kaki. Fungsinya untuk apa? Itu ya cara ngisinya ya. Bisa ya? Oke, sekarang ibu tinggal dulu di kelas 4. Kalian jangan silahkan diisi. Ayo, boleh kerja kelompok karena ini berdiskusi. Jadi kalian harus kerja kelompok ya. Sudah membacanya? Sudah. Coba sekarang ibu tanya dulu di kelas 4. Kira-kira nih di sini ada bacaan apa? Pawai budaya. Nah, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Maka Udin pun melihat sambil menanti. Terdengar suara gendang yang mendendangkan rombongan pawai semakin dekat. Nah, tugasnya tadi apa kata ibu? Menentukan ide pokok dan juga gagasan pendukung. Kira-kira ide pokoknya apa? Ide pokok itu biasanya munculnya di awal kalimat. Coba dibaca awal kalimatnya itu apa? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, itu yang namanya ide pokok. Kenapa disebut ide pokok? Karena munculnya di awal paragraf. Nah, selanjutnya gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukungnya kira-kira? Iya, pawai ini selalu menampilkan
Ayo nak, kelompok 1 boleh sini. Yuk, bertiga, dapat bertiga. Sekarang coba dari kelompok mana ini? Kelompok 1. Oke, silakan presentasikan hasil diskusinya. Yuk, yang nomor 1 apa jawabannya? Manusia. Dalam menggunakan kaki dan otot. Seperti dalam menggunakan kulit dan otot. Terbang menggunakan sayap. Ikan berenang menggunakan sirip. Oke, kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Boleh dikumpul nanti ibu bagikan ya. Yuk, sekarang kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Yuk. Oke, kasih aplaus buat sudah nak? Oke, yuk sekarang masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, mulai dari kelompok 1 dulu yuk. Silakan maju ke depan. Oke, kasih aplaus buat kelompok 1. Aplaus ya. Yuk, kelompok 2, silakan maju ke depan, nak. Yuk. Oke, kasih aplaus kelompok 2. Yuk, boleh dulu. Kelompok 3, silakan. Indonesia sangat menarik sekali. Contohnya adalah Oke, kasih aplaus kelompok 3. Boleh ya. Yuk. Sekarang ya. Kelas 4 dan juga kelas 5 hari ini sudah belajar? Sekarang ibu tanya, kelas 4 tadi belajar tentang apa, nak? Ide pokok dan juga gagasan mendukung. Untuk kelas 5 belajar apa, nak? Alat gerak hewan dan manusia. Sekarang ibu tanya kelas 4. Coba, tadi kelas 4 kira-kira ide pokok itu apa? Ide pokok adalah gagasan yang muncul di awal kalimat. Oke, gagasan pendukung apa? Yang mendukung ide pokok. Sekarang kelas 5. Alat gerak hewan dan manusia itu beda nggak? Beda. Alat gerak hewan, contoh
pada hewan. Oke, paham ya? Jadi minggu depan kalian harus tetap belajar. Oke, sudah paham semua? Sudah. Ya, yuk. Kalau sudah paham sekarang, yuk kelas 5 ketua kelasnya boleh disiapkan untuk berdoa. Yuk, silakan. Saya siap doakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.